Sementara itu, ini adalah kejadian sebelum Yang Mulia Raja datang ke kediaman para guru sebagai hadiah dari maunya Zhang Xuan atas menjadi juri. Dia sebenarnya dijanjikan untuk mendapatkan akses ke perpustakaan kerajaan, namun karena sudah sore Zhang Xuan pun pulang. Namun ya begitulah kejadiannya, terlalu cepat saat diberitahu bahwa guru Lusun menantang Zhang Xuan dalam evaluasi guru. Ayahnya pun tantrum dan beginilah, maaf, kita tidak bisa pergi ke perpustakaan kerajaan sekarang. Tapi kenapa? Ya bukan tentang itu, kau bisa pergi nanti, tapi ini tentang anakku yang tidak berbakti. Anakmu, kata Zhang Xuan. Ya aku baru saja mendengar bahwa dia mengganggumu. Aku baru saja mendengar bahwa dia mengganggumu dan dia akan menantangmu dalam evaluasi guru. Semuanya itu salahku. Aku akan mencarinya dan menyuruhnya mengakui kesalahannya hari ini. Evaluasi guru ya. Lah, jadi si Lusun itu anakmu, guru? Ya kurang lebih begitu. Kami bertengkar 3 tahun lalu. Dia meninggalkan rumah dan dia tidak pernah kembali sejak saat itu. Karena evaluasi sedang berjalan, aku tidak ingin mengganggu Master Lu. Aku tidak ingin dia berpikir bahwa aku meminta bantuanmu karena aku takut menghadapinya, kata Zhang Xuan. Ya, dia itu terlalu sombong karena kau akan menghadapinya. Tolong beri dia pelajaran, kata si guru. Dengan begitu dia akan tahu bahwa selalu ada orang yang lebih baik darinya dan kesombongannya tidak akan bawanya kemanapun. Baiklah, kata Zhang Xuan. Ya begitulah kejadiannya. Dan sorenya akhirnya si raja pun tiba di kediaman si guru. Raja tiba, Yang Mulia di sini. Para guru, kalian rupanya ada di sini. Master Zhuang, Master Zheng, maaf telah membuat kalian menunggu. Rupanya si raja memperkenalkan seseorang, dan bukan seseorang sih, mungkin beberapa orang kepada para guru. Namun yang para guru lakukan adalah hanya kaget. Apa? Para guru terpelajar, sungguh suatu kehormatan bagiku kalian semua ada di sini di kerajaan Tianshan. Anda tidak perlu menyanjung kami, Yang Mulia. Kami di sini bukan hanya karena itu, tapi karena Grand Master. Lalu inilah sosok para guru terpelajar itu. Master Liu, guru terpelajar bintang 1, Master Zheng, guru terpelajar bintang 1, dan Master Zhuang, guru terpelajar bintang 1. Kami di sini untuk merayakan ulang tahun Tian. Lagi pula kami mendengar bahwa ada orang berbakat di Akademi Hong Tian. Aku penasaran, apa aku bisa mengangkatnya sebagai muridku? Kalian pasti berbicara tentang Lusun. Dia memang pandai mengajar dan dia adalah anaknya orang ini. Apalagi dia salah satu putranya Tuan Lu Chen, Master seni lukis dan kaligrafi. Aku telah mendengar banyak tentangmu. Lalu si Guru Lu Chen pun langsung, Anda terlalu menyanjungku, Tuan Liu. Saya sangat terhormat. Baiklah, mari kita lewati bahasa basinya ini. Kita kesini adalah untuk memeriksa Grand Master. Apa kalian sudah memikirkan solusinya? Grand Master itu adalah gurunya dari guru si terpelajar, guru dari guru dari para gurunya terpelajar. Gimana nih? Guru-gurunya terpelajar gitulah. Guru dari 3 orang inilah Grand Master itu pokoknya. Aku akan terus terang, Yang Mulia. Energi di kehidupan seni Hong sudah membusuk. Jika itu 3 tahun lalu, aku punya metode untuk membantunya terobosan, tapi dia sudah diselimuti aura kematian. Tidak ada yang bisa aku lakukan. Aku setuju dengannya. Dia semakin tua jika dia mencoba membuat terobosan dengan paksa. Aku khawatir dia tidak akan bisa menghadapinya. Kita semua akan mati suatu hari nanti. Zheng Huan telah membaca yang terbaik untuk kerajaan Tianshan selama bertahun-tahun. Jika dia takdirkan untuk tidak bisa mengatasi ini, mungkin kematian adalah jalan keluarnya, kata si guru terpelajar itu. Kupikir jika Master Yuan Yu tidak bisa mengetahui masalah Grand Master, maka 3 guru terpelajar akan menyelesaikan masalahnya, tapi hasilnya ternyata sama saja. Menemukan guru terpelajar bintang 2 seorang di tingkat yang lebih tinggi mungkin adalah solusinya. Guru terpelajar bintang 2, kata si raja berkata seperti itu. By the way, si Grand Master itu ya, atau si guru dari para gurunya terpelajar itu adalah kakek atau ayahnya si Yang Mulia ini. Aku harus membayar mahal untuk mengundang 3 guru terpelajar seperti kalian. Bagaimana bisa aku mengundang guru yang bintang 2? Lalu seseorang pun menyala, Yang Mulia, aku mendengar suatu hal yang mungkin tertarik untukmu.
Apa? Ku dengar ada seorang yang diduga guru terpelajar datang ke kota ini dan dia mungkin lebih kuat dari guru bintang satu. Guru terpelajar lebih kuat dari bintang satu. Apa itu terkait dengan kejadian bintang 5 yang terjadi? Kian melaporkan padaku, tapi aku tidak punya waktu untuk meriksanya karena aku pergi belakangan ini, kata Yang Mulia dalam hati. Ya, kurang lebih dia menyembuhkan istri dari Li Tiang Yau, dan dia juga menyembuhkan penyakit kronis Du Mokshan. Kupikir dia adalah guru terpelajar yang lumayan bagus karena dia bisa menyembuhkan orang lain. Guru terpelajar ini memiliki segala macam pemahaman, tapi mereka dibantu oleh membuat terobosan orang yang pandai menyembuhkan, bisa saja ahli pengobatan. Siapa namanya? Aku mengenal kebanyakan guru terpelajar di kerajaan. Namanya adalah Yang Xuan. Aku hanya tahu itu tentang informasi dari namanya. Yang Xuan. Para guru terpelajar itu bingung. Yang Xuan, apa kau pernah mendengarnya? Katanya siapapun yang ingin mengunjunginya harus memberikannya 3 juta koin emas. Tidak ada guru terpelajar yang berpikir setinggi itu tentang uang. Kurasa dia hanya penipu. Masih ada beberapa hari sebelum ulang tahun Tuan Tiang, aku dapat mengunjunginya. Apakah dia benar guru terpelajar atau hanya penipu? Tidak ada yang bisa mencemarkan nama guru terpelajar. Aku ingin melihat siapa yang berani berpura-pura menjadi guru terpelajar. Kalau begitu, aku juga ikut. Yang lainnya akhirnya diputuskan ya. Para guru terpelajar yang asli akan menemui si Zhang Xuan atau si Yang Xuan, guru terpelajar gadungan atau si dukun. Baiklah, kalau begitu aku akan bawa kalian bertiga besok ke tempatnya. Oke? Dan besok pun tiba. Zhang Xuan datang. Aku menyelesaikan teknik kultivasi untuk aku opening stage untuk mencapai teknik level selanjutnya di perpustakaan kerajaan hari ini. Akan ku baca semua buku di kerajaan hari ini. Zhang Xuan. Akhirnya mereka pun pergi sampai ke kerajaan, ke perpustakaan kerajaan. Ya, inilah dia perpustakaan kerajaan. Ini merupakan token naga emas yang mulia. Dengan ini kau bisa membaca buku apapun yang kau inginkan, tapi tolong jaga ya, kata si guru. Ini merupakan token emas, jangan menyentuh formasi di dalam perpustakaan, dan aku tidak akan masuk ke dalam bersamamu. Kenapa kau tidak ikut? Aku akan mengantar para guru terpelajar untuk menemui seseorang. Namun si Zhang Xuan pun karena terlalu excited, dia tidak mendengar apa yang dikatakan si guru. Baiklah, terima kasih guru. Tidak masalah, aku pergi. Jika kau ingin membaca sesuatu, cari saja di perpustakaan. Tidak akan ada yang mengganggumu hari ini. Baik. Akhirnya Zhang Xuan pun masuk ke perpustakaan kerajaan. Lalu dia terkagum-kagum. Dalam hatinya dia berkata, perpustakaan kerajaan memang menakjubkan. Sulit bagiku datang ke sini aku untuk menyalin buku-buku ini ke perpustakaanku. Kalau begitu, akhirnya mereka pun datang. Di sinilah Master Yang tinggal. Mari kita beritahukan mereka tentang kedatangan kita. Akhirnya mereka datang ke rumah bukan ke rumah ya, ke tempat si Yang Xuan atau si Zhang Xuan jadi guru terpelajar atau pura-pura jadi guru terpelajar. Tolong beritahu mastermu bahwa Yuan Yu ada di sini untuk menemuinya. Namun seseorang pun tiba-tiba membuka pintu. Koin emas ditunggu luar. Koin emas dan tunggu di luar. Berikan koin emasnya dan tunggu di luar. Mungkin dia akan menemui saat dia mau. Hehehe. Aku yakin Tuan Yu, aku di sini untuk mengunjungi mastermu. Aku tidak peduli siapa kau. Bukan kau sudah memperlihatkan hal itu. Namun begitu kau mungkin memiliki kesempatan untuk melihat master kami, lakukan apa yang ingin kukatakan dan pergilah. Master kami merupakan guru terpelajar, semua orang harus merendah padanya. Dasar kau, ayolah. Heis, kami kebetulan lewat yang ingin mengunjungi mastermu, tolong beritahu dia. Apa kau tidak mendengarku, Patwa? Aku bilang masterku sibuk. Tolong anak muda jangan terlalu impulsif. Mari kita bicarakan ini dengan baik-baik. Ini adalah token jade untuk pelajaranku selama kau. Apa-apaan itu? Kau tahu token jade seperti ini? Token ini ada dimanapun. Aku bisa belinya di emperan, kau tahu, sambil membuang token itu. Dengan ini adalah hal bodoh. Aku ingin uang tunai 3 juta. Bayar 3 juta. Token itu mewakili guru terpelajar. Kau merosaknya begitu saja. Ini 3 juta Tuan San. Tolong beritahu master bahwa kami ada di sini. Lalu dia pun memberikan 3 juta. Kenapa kalian tidak memberiku uang sejak tadi? Memangnya token jet jelek itu bisa membodohiku? Aku belum pernah melihat seorang yang pelit seperti kalian sebelumnya. Memangnya kalian tidak pernah dengar kata-kata kau tidak ada uang maka tidak ada antrian? Kalian dengar itu? Baiklah, tunggu di sini. Master kami meninggalkan mansion beberapa saat yang lalu. Dia akan menemui kalian jika dalam suasana hati yang baik. Ketika dia kembali, lah, dia nggak ada di sini. Kenapa kau menyuruh kami menunggu?
Terus bagaimana dengan uang 3 juta yang kuberikan tadi padamu? Ayolah, bisakah kau memberitahu mastermu tentang kedatangan kami sekarang? Kami benar-benar perlu menemuinya. Kenapa kalian terburu-buru begitu? Kata si Akyang. Apa kalian tahu? Apa kau malu membicarakannya denganku? Aku telah belajar banyak dengan mengikutinya kemana-mana. Aku dapat menangani beberapa masalah sederhana. Tidak perlu menyusahkannya, kata si Akyang. Dapatkah kau melihat masalah denganku? Apa keluargamu baik-baik saja? Kata si Akyang sambil menanyakan keluarganya. Apa yang dia bicarakan? Apa kau bilang? Kau berani bertanya tentang kesehatan keluargaku? Apa orang-orang ini benar-benar kurang ajar? Apa yang membuatnya begitu percaya diri untuk mengatakan itu pada Master Liu? Namun si Akyang pun masih bingung. Lah, kenapa tidak berhasil ya? Padahal Master berhasil ketika nanya keluarga. Bagaimana jika aku menyentuhmu sedikit, menyentuh di bagian ini, atau di sini? Dan itu pun membuat Master marah. Tuan Liu, sabar beraninya kepala pelayan rendahan bicara seperti itu padaku. Kita tidak tahu siapa masternya. Jika masternya benar-benar guru terpelajar, itu akan hal menjadi rumit jika aku membunuhnya. Tolong jaga bahasamu, anak muda. Dia adalah Liu, guru terpelajar dari Grand Duke terhormat di kerajaan tingkat 2. Apa? Aku tidak peduli siapa itu. Apa bilang? Namun tiba-tiba saja si Akyang ujug-ujug yang ngelag langsung sadar. Guru terpelajar, baiklah beritahu mastermu bahwa 3 guru terpelajar Liu Ling, Xuangxian dan Zheng Feng ingin bertemu dengannya, dan perbuatanmu tadi aku akan memberitahukannya pada mastermu secara pribadi. Lalu si Akyang pun yang tiba-tiba kaget. Masterku pergi pagi-pagi sekali. Aku tidak tahu kapan dia kembali. Benar, aku tidak tahu kapan dia kembali. Tolong maafkan aku. Kau tidak tahu. Tenang saja, biarkan saja kawan. Orang ini dia harus mendapat beberapa pelajaran. Kepada si Akyang sambil bergetar. Kau bisa mengambil surat yang berisi informasi kami di dalamnya. Tentu kami akan kembali lagi saat mastermu ada di rumah. Tuan Yuan, yuk mari kita pergi sekarang. Lalu si Akyang pun yang kaget karena mereka dan dia pribadi telah menantang para guru terpelajar. Tuan, apa kau baik-baik saja? Sudah terbunuh mereka dapat mengetahui alasannya. Aku tidak akan pernah main gertak lagi. Kurasa hanya guruku atau tuanku yang pantas melakukan itu. Sementara itu mereka sedang rapat di dalam kereta kudanya. Pria yang tinggal di mansion itu adalah pria yang luar biasa jika dia benar-benar guru terpelajar. Aku khawatir levelnya berada di atas kita, tapi kita belum melihatnya, bukan? Bagaimana kalian bisa tahu levelnya lebih tinggi? Kami memang belum pernah melihatnya, tapi kami sudah bertemu dengan kepala pelayannya. Dia beruntung untuk mencapai puncak Key Connection Stage level 3. Tapi apa kau pernah memperhatikan basis kultivasinya? Tahap apa dia? Tahap akhir body nourishing stage. Ya begitulah, dia tidak bisa mengendalikan Ki dengan baik. Kurasa dia belum lama ini menerobos ke sana. Dan kau bilang Aki yang dikerjakan secara kebetulan sebelumnya oleh dia, dan dia hanya adalah pedagang sebelumnya di pasar. Itu menunjukkan bahwa dia mampu membuat kemajuan yang sangat tinggi. Tekniknya buruk dan teknik kultivasinya biasa saja. Kini tubuhnya juga sudah menetap dan menjadi sedimen memblokir semua meridiannya. Masternya tidak hanya membantunya membuat terobosan dalam beberapa hari, tapi dia juga meningkatkan basis kultivasinya hampir ke seluruh level. Dia pasti menggunakan metode yang menakjubkan untuk hampir tidak bisa melakukan itu. Jika tebakanku benar, masternya mungkin menggunakan ki paling murni untuk membersihkan meridiannya, menghilangkan sumbatan atau melelehkan ki yang membeku di dalam tubuh si Akyang, si pelayan yang kurang ajar itu. Tidak semua orang dapat melelehkan ki yang membeku dan menghilangkan sumbatan pada meridian. Setidaknya ki harus di atas tingkat menengah atau basis kultivasinya telah mencapai tingkat Grandmaster. Hahaha. Perasaannya meskipun dia bukan guru terpelajar, jika dia guru terpelajar, bahwa jika levelnya lebih rendah dari kita, dia memiliki potensi yang jauh lebih besar, bukan? Jika kita mengganggu kepala pelayannya barusan, kita akan dinilai buruk dan tidak akan ada ruang negosiasi untuk kita. Kebetulan mengampuni kepala pelayan yang dia berutang budi pada kita. Kepala pelayan itu hanya orang biasa. Aku yakin dia akan membantu kita untuk mengetahui identitas yang sebenarnya. Menakjubkan, mereka memperoleh begitu banyak informasi dalam
kejam. Guru terpelajar yang memiliki mata yang tajam, mereka pantas mendapatkan ketenaran mereka. Tapi dia tidak ada di rumah. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Meskipun dia tidak ada di rumah bukan berarti kita tidak bisa mengidentifikasikan dia. Aku akan meminta Yang Mulia untuk memanggil orang yang dibantu oleh Swan ke istana. Aku ingin melihat mereka secara langsung. Sementara itu, Sang Swan yang masih ada di dalam perpustakaan kerajaan. Aku berhasil. Akhirnya, aku menghabiskan sepanjang pagi membaca buku seluruh Heavenly Path Divine Art level 6 akhirnya terbentuk. Lalu, biar ku coba. Sang Swan pun berkultivasi di dalam perpustakaan dan wush, aura-aura muncul begitu saja di dekat Sang Swan. Tidak bisa dipercaya, aku mengaktifkan semua dari 108 aku poin. Legenda mengatakan bahwa ada 108 aku poin dalam tubuh manusia, tapi hanya 72 yang dapat diaktifkan, dan aku harus mengaktifkannya dalam urutan tertentu dan mendapatkan efek terbaik. Setiap orang memiliki konstitusi yang berbeda, tapi aku berhasil mengaktifkan semuanya. Catatan, kekuatan fisik adalah 90 Caldron dan tahap pembukaan aku poin memberi 20 Caldron, totalnya 218 Caldron. Jika material alter memiliki 100 Caldron, tahap awal key connection stage 200, pada tahap menengah 300, dan akhir redanya adalah 400 pada tahap puncak. Kekuatanku dapat dibandingkan dengan material art tahap menengah key connection stage. Itu sangat disayangkan, tapi material level 7 ya. Teknik level 7 adalah untuk material alters di kerajaan Tian Xuan. Mereka tidak boleh ditempatkan begitu saja di sini. Tidak apa-apa, aku akan membacanya sedikit. Dan akhirnya dia pun membaca semua buku-buku di sana. Hahaha, seperti biasa, semua orang atau terdengar dari luar dia hanya membolak-balikan buku. Namun yang terjadi, Sang Xuan kesana berlari dan membaca beberapa buku. Kaki Wang Ying terluka, bahkan dengan bantuan body nourishing medical solution masih belum pasti apa dia bisa mengalahkan Dule yang cepat dan pandai menendang. Tapi body nourishing medical solution masih belum pasti. Tapi skill bergerak dan menendang lebih baik daripada membuatnya lebih mudah. Biar ku coba menggabungkan semuanya, dan akhirnya tercipta 2 buku Heavenly Path Moving Skill and Kicking Skill. Ya, aku rasa ini buat salah satu muridnya ya, biar aku lihat material art baru seperti apa yang ku dapatkan kali ini. Lalu ya begitulah apa ini, karena kedua buku tersebut dibentuk berdasarkan skill paling dasar fundamental ya, Heavenly Path Spear. Hanya ada satu gerakan di dalam buku ini. Teknik yang baru dibentuk dapat membuat orang 20 meter dalam waktu 10 napas. Itu sangat cepat hingga hampir terlihat seperti teleportasi. Ini cukup bermanfaat. Kalau begitu akan kubaca lebih lanjut. Sementara itu, Tuan Chen Xiao, kenapa kau ada di sini? Rupanya mereka mengunjungi pasien Sang Swan yang terakhir. Kurasa itu ada hubungannya dengan Master. Oh, bukan mereka yang mengunjungi, tapi mereka disuruh. Para pasien itu disuruh datang ke suatu tempat. Lagi pula kita sudah dibantu olehnya. Kalau ayo kita masuk. Ini adalah tempat si Guru Lu. Tingkat tua Beiwu dan Tuan Seng dari kerajaan Huang datang mengunjungi Yang Xuan. Sebenarnya ada apa ini? Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi ketika guru terpelajar itu pergi ke rumah yang lain, dan bukan saja itu, mereka bahkan di sana selama 5 hari berturut-turut dan tidak sempat menemuinya. Sial, aku mengejutkan bahkan guru terpelajar pun tidak bisa melihatnya. Aku tahu Tuan Liu di peringkat teratas di antara guru bintang 1. Bahkan dia menunggu di luar mention siapa apa di Master yang ini sebenarnya. Kurasa dia bukan hanya seorang guru terpelajar. Rupanya mereka semua diberikan atau diminta informasinya tentang si Zhang Xuan atau si Yang Xuan ya, seorang guru terpelajar yang sedang heboh di kota. Kehidupan sehari-hari mereka dapat memperluas wawasan, meningkatkan jiwa mereka. Mungkin adalah guru terpelajar tingkat tinggi yang berpergian. Entahlah, jika itu benar, kerajaan Tian Xuan akan mendapat kekuatan besar. Kalau begitu, guru terpelajar adalah simbol kekuatan nasional. Jika kita memiliki guru terpelajar bintang 3, kita dapat mengajukan gelar. Setelah kerajaan mendapat gelar, ia memenuhi syarat untuk membangun formasi teleportasi raksasa dan atau membeli atau menjual segala jenis sumber daya. Yang Mulia, meskipun 3 guru terpelajar belum memastikan dan masih mencurigai Yang Xuan itu, kurasa Yang Xuan itu adalah orang yang sangat hebat. Jika tidak
tidak akan mampu menyembuhkan banyak orang. Meskipun dia bukan seorang guru terpelajar, setidaknya dia ahli medis. Mungkin Grandmaster bisa diselamatkan karena salah satu pengawal raja. Kalau begitu, perintahkan pasukan untuk mengawasi pensiunnya. Begitu dia kembali, segera laporkan dia kembali kepadaku. Aku akan menemuinya sendiri. Baik, Yang Mulia. Nah, begitulah. Akhirnya dikonfirmasi bahwa si Yang Mulia Raja akan menemui si Yang Xuan sendiri. Dulur-dulurku, ini kesempatan besar sekali. Master yang mengakui menjadikan kita muridnya, kita pasti akan menjadikan master yang hebat. Sementara itu, di Akademi Silusun ya, Silusun ini adalah orang yang akan menantang Zhang Xuan di evaluasi guru. Ngomong-ngomong, apa yang harus kita lakukan dengan Zhang Xuan? Zhang Xuan, dia hanyalah batu loncatan bagiku untuk menjadi guru terpelajar. Dia bukan ancaman, jangan khawatir, kata Silusun. Murid yang kupilih untuk bertarung dengan mereka semua berkultivasi secara diam-diam. Mereka akan buat terobosan besar dalam beberapa hari. Aku pasti akan menang dengan paling luar biasa. Lulus dalam evaluasi guru untuk membangkitkan minat para guru terpelajar padaku. Hahaha, itu ide yang bagus. Itu aku ucapkan selamat. Kalau begitu, terima kasih kawan. Sementara itu, Zhang Xuan yang masih ada di dalam perpustakaan kerajaan. Rak buku terakhir. Aku telah membaca semuanya. Aku bekerja keras beberapa hari terakhir. Sekarang akhirnya aku akan selesai. Biar kulihat buku-buku ini. Rupanya Zhang Xuan terus begadang di dalam perpustakaan kerajaan dan akhirnya mencapai rak buku terakhir. Ini buku tentang racun. Baiklah, meskipun aku tidak ingin menjadi master racun, buku-buku seperti ini mungkin akan diperlakukan. Ya, mungkin kau akan menjadi kelantang Zhang Xuan lah.